من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersama surat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya menegakkan al-khilafah al-islamiyah yang dari situ bercabang darinya penerapan hukum-hukum syariat adalah suatu perkara yang penting dan adalah suatu perkara yang dicari dan kita inginkan bersama, dan hal tersebut merupakan perkara yang diketahui oleh setiap mukmin yang mengenal tentang hakikat Islam. Dan menegakkan al-khilafah al-islamiyah dan juga penerapan hukum-hukum syariat merupakan perkara yang wajib atas kaum muslimin kalau mereka mampu melaksanakannya. Terlalu banyak nas-nas dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan akan kewajiban tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat 105, Allah menyatakan kepada Nabi-Nya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab dengan kebenaran, litahkuma bainan nas, supaya kamu berhukum di kalangan manusia, di antara manusia, bima araka Allah, sesuai dengan apa-apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Dan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi-Nya, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdaruhum ay yaftinuka an ba'di ma unzila ilaik. Dan hendaknya engkau berhukum di antara mereka dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah dari mereka bisa memfitnah kalian, menyebabkan kalian lalai dari sebagian apa-apa yang diturunkan kepada engkau. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab bil haqq, dengan kebenaran, musaddiqan lima bayna yadayhi, yang membenarkan apa-apa yang sebelumnya dari al-kitab, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai ketetapan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah engkau di antara mereka dengan hukum Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dari apa-apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin pada segala perkara yang mereka berselisih di dalamnya, mereka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Dan apabila kalian berselisih tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan di ayat yang lain, di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan juga tidaklah pantas bagi seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, mereka mempunyai pilihan yang lain untuk perkara mereka. Dan juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, tidak demi Rabbmu. Sini lihat ayat ini dipenuhi dengan taukid, dipenuhi dengan penguat-penguat yang menekankan masalah-masalah yang akan disebutkan di dalamnya. Pertama dibawakan dengan sumpah, "Fala wa rabbika." Kemudian Allah bersumpah dengan dirinya, "Wa rabbika la yu'minuna," tidaklah mereka beriman. Kemudian sumpahnya, tidaklah mereka beriman, dibawakan di sini dengan bentuk fi'il, dengan bentuk kata kerja, yang artinya hal tersebut harus terjadi, ya, sehingga mereka bisa dikatakan beriman. Kemudian dikatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun," tidaklah mereka beriman, "hatta yuhakkimuka," sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Hatta yuhakkimuka, di sini diberikan kata hatta sebagai batasan tertinggi, bukan suatu perkecualian, tetapi sampai dia sampai ke sana. Maka ini menunjukkan takkid yang sangat kuat di dalam ayat ini. Kemudian setelah itu disebutkan setelahnya, "La yu'minuna hatta yuhakkimuka," tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim fima syajara bainahum, pada apa-apa yang mereka berselisih di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian setelah itu mereka tidak mendapatkan haraj, kesusahan. Kata harajan di sini datang dalam bentuk nakirah di dalam istilah para ulama ahli bahasa Arab. Nakirah yang kalau suatu kalimat terletak, suatu kalimat penafian atau suatu kalimat nakirah terletak setelah penafian, itu menunjukkan makna yang sangat umum sekali. Haraj, segala ketidaksenangan, segala keberatan apapun tidak ada pada dirinya. Ya. Kemudian setelah itu ditakkid, "Wa yusallimu taslima," dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Maka di dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan ini, semuanya tegas menunjukkan bahwasanya menegakkan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah perkara yang wajib. Karena itulah Syekh bin Baz rahimahullah taala berkata di dalam kitab beliau, "Wujubu tahkim syar'illah," kewajiban berhukum dengan syariat Allah. Beliau berkata, "Inna tahkim syar'illah jalla wa ala," sungguhnya berhukum dengan syariat Allah jalla wa ala,
wattahakumu ilaihi, dan berhukum kepadanya mimma aujabahu Allah wa rasuluh, dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Innahu muqtada al-ubudiyyati lillah, dan ini merupakan konsekuensi penyembahan kepada Allah, wa syahadati birrisalati li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan konsekuensi persaksian akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal i'rada an dhalik aw syai'in minhu mujibun li adabillahi wa iqabihi, dan sesungguhnya berpaling dari hal tersebut, berpaling dari syariat Allah, atau berpaling dari sesuatu dari syariat Allah, ya, dari sedikit dari syariat Allah, mujibun li adabillahi wa iqabihi, ini mewajibkan dia mendapatkan adab, siksaan dari Allah dan iqab darinya. Wa hadzal amr, kemudian kata beliau, wa hadzal amr, dan perkara ini sawa'un bin nisbati lima ta'amala bihi ad-daulatu ra'iyata, ini perkara ini adalah perkara yang berlaku umum, apakah hal tersebut kepada perlakuan suatu pemerintahan kepada rakyatnya, atau ma yanbaghi an tadina bihi jama'atul muslimin fi kulli makanin wa zaman, atau inilah yang harusnya dianggap sebagai agama oleh setiap jemaah muslim dimanapun dia berada dan di tempat manapun dia berada. Di halatil ikhtilaf wa tanazu al-khas wal amma, dalam keadaan berselisih dan berbeda, dalam keadaan yang umum maupun yang khusus maupun yang umum. Di sini kita melihat bagaimana Asy-Syaikh rahimahullahu taala juga menekankan bahwasanya berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, fa ulaika humudz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat yang lainnya, fa ulaika humul kafirun, mereka itulah orang-orang yang kafir. Tetapi ayat ini mempunyai rincian yang sangat detail sekali di kalangan ahli sunnah wal jamaah, tidak bisa dipahami secara mutlak. Ya. Kemudian kewajiban tentang berhukum, kewajiban akan berhukum dengan syariat Allah ini telah dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu' al-Fatawa jilid 7 halaman 37 sampai 38. Kata beliau ketika beliau mengomentari tentang ayat yang kita sebutkan tadi, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Tidaklah demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman, tidaklah dianggap beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka berselisih pendapat di dalamnya, kemudian mereka tidak mendapatkan haraj, keberatan di dalam diri mereka terhadap apa-apa yang kamu tentukan, kemudian mereka berserah atau menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari ayat ini, kata beliau, wa ma'lumun bittifaqil muslimin, suatu perkara yang telah maklum, yang telah diketahui bersama, bittifaqil muslimin, menurut kesepakatan kaum muslimin, annahu yajibu تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم. Sesungguhnya merupakan perkara yang wajib berhukum kepada Rasul, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada setiap permasalahan yang manusia itu berselisih di dalamnya, fi amri dinihim, di dalam perkara agama mereka dan dunia mereka, fi usuli dinihim wa furu'ihi, di dalam perkara-perkara pokok di dalam agama maupun perkara-perkara cabang. Wa alaihim kullihim idza hakama bi syai'in alla yajida fi anfusihim harajan mimma hakam wa yusallimu taslima. Dan atas seluruh kaum muslimin, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu hukum, maka tidak boleh mereka merasa pada diri mereka ada kesulitan atau berat menerimanya. Bahkan mereka harus menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan.
Maka seluruh ayat-ayat ini semuanya menegaskan tentang wajibnya kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bertahkim dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan menegakkan al-khilafah al-islamiyah bagi apabila kaum muslimin mampu melaksanakan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari hadis Mu'adz bin Jabal dan hadis Abi Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau berkata, "Inna hadzal amr kana rahmatan wa nubuwah, thumma khalifatan wa rahmah." Kata beliau, sungguhnya perkara ini tadinya merupakan rahmat dan kenabian, kemudian setelah itu berubah menjadi khalifah, kekhalifaan, dan menjadi rahmat. Demikianlah. Ini semua menunjukkan al-khilafah al-islamiyah dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang penting dan perkara yang kita dambakan. Karena dengan ini akan ada tamkin bagi kaum mukminin untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal ini bisa ditegakkannya hukum syariat kepada seluruh makhluk. Dan juga dengan hal ini bisa dijaganya Islam dan kaum muslimin. Dan dengan hal ini akan ditegakkannya berbagai macam kewajiban dari syariat-syariat Islam, dari jihad fi sabilillah dan iqamatul hudud, menjalankan hukum-hukum had, hukum-hukum had bagi orang-orang yang melanggar, orang-orang yang melanggar al-hudud, orang-orang yang berbuat dosa dan selain dari hal itu. Maka dari suatu perkara yang telah dimaklumi bersama, akan tetapi ada suatu permasalahan yang sangat banyak disalahpahami oleh setiap atau kebanyakan kaum muslimin. Perkataan yang kita katakan bahwasanya wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang penting di dalam agama. Dan menegakkan al-khilafah al-islamiyah merupakan perkara yang penting di dalam agama. Penerapan al-hudud asy-syar'iyyah merupakan perkara yang penting di dalam agama. Akan tetapi kita jangan melupakan bahwasanya ada yang lebih penting dari itu. Ayat dari itu yang merupakan dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul, yang merupakan asas pokok diterimanya amalan seorang manusia di muka bumi ini, yang merupakan kunci yang memisahkan antara orang-orang yang kafir dan orang-orang muslim, dan merupakan titik penentu beruntungnya seorang muslim di muka bumi atau meruginya dia kelak, atau beruntungnya seorang muslim di akhirat atau meruginya dia kelak di kemudian hari, yaitu dakwah tauhid, menyuruh kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Dan ini merupakan dakwah setiap nabi dan setiap rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Pada setiap umat Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepadanya seorang rasul. Apa misinya? Ani'budullaha, hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut, jauhilah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah misi dakwah para nabi dan para rasul. Dan penerapan hukum syariat, penerapan yang paling pertama yang harus diterapkan adalah ini: mendakwakan kepada tauhid, mendakwakan kepada akidah yang benar, mendakwakan kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk kesyirikan dan bentuk hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya keimanan seorang itu. Maka perkara menegakkan hukum syariat merupakan perkara yang penting, tetapi jangan kita lupa bahwasanya ada suatu perkara yang lebih penting dari itu dan lebih sangat diperlukan untuk ditegakkan, kemudian
Dan kita menyaksikan bersama bagaimana kaum muslimin rusaknya di dalam permasalahan ini. Kemudian kita berlomba-lomba untuk menegakkan suatu perkara yang kita belum tahu kemana kita melangkah. Dan kita belum tahu hasil apa yang kita bisa petik kepadanya di dalamnya. Dan kita belum tahu apakah cara tersebut adalah cara yang diridhai di dalam syariat Islam atau tidak. Maka sekali lagi bahwasanya penerapan syariat Islam, ya, penerapan al-hudud al-syar'iyyah, kemudian penegakan daulah al-islamiyah adalah perkara yang penting dan perkara yang wajib. Akan tetapi ingat, ada suatu perkara yang lebih penting dari itu, yaitu dakwah kepada tauhid. Dan ini merupakan dakwah setiap nabi dan setiap rasul. Tidak ada seorang rasul pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kecuali dia akan menyuruh kepada kaumnya, ani ibudullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian hanya menyembah kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, mengutusnya sebagai seorang amir dan sebagai seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Lihat bagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wasiatnya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dia berkata, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum min ahli al-kitab, dari ahli al-kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya lah yang paling pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah. Ya. Dan dalam satu riwayat, ila ayyuhidullah. Yang paling pertama kamu serukan supaya mereka mentauhidkan Allah. Kemudian kata beliau, fa'inhum ata'uka lidzalik. Apabila mereka telah taat kepada engkau, fa'akhbirkum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka 5 salat setiap hari dan setiap malam. Fa in ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Dan apabila mereka telah taat kepada engkau, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat. Yang zakat ini diambil dari orang-orang kayanya, kemudian dibagi kepada orang-orang miskinnya. Kemudian beliau katakan, "Fainhum ata'uka lidzalik." Dan apabila mereka telah taat kepadamu dalam hal ini, fa iyyaka wa fara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Maka hati-hatilah kamu dari harta-harta mereka, dari harta-harta mereka yang mulia yang harus dijaga kehormatannya. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu dari doa orang yang diralimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada antara doa tersebut dan antara Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perantara apapun yang memperantarainya. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala beliau mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Awal nasihat beliau dalam memperbaiki masyarakat, dalam memperbaiki umat, awal kali yang beliau perintahkan kepada beliau bahwasanya falyakun awwala ma tad'uukum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah awal perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah asal segala sesuatu, pokok segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Ini yang paling pertama. Setelah itu beliau memulai, setelah menyebutkan yang paling pokoknya, maka beliau sebutkan yang penting dan yang penting setelahnya. Kemudian beliau sebutkan wajibnya salat. Kemudian setelah itu beliau sebutkan wajibnya zakat.
dan seterusnya dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itulah di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala kita harus mengetahui bahwa semuanya itu punya aturan dan ada kaidah di kalangan para ulama, dan kaidah ini mempunyai landasan dalil yang sangat banyak sekali dari Al-Quran was Sunnah, yaitu taqdimul aham fal aham, mendahulukan yang paling pertama kemudian yang paling pertama setelah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana yabda'u bima bada Allah bih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dari apa-apa yang duluan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di dalam Al-Quran pertama kali yang Allah perintahkan kepada Nabi dan Rasulnya adalah menyuruh kepada At-Tauhid, menyuruh kepada At-Tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Maka hendaknya ini yang menjadi pokok perkara yang kita laksanakan. Kita menyuruh hanya kepada Tauhid, atau menyuruh hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala jenis dan bentuk kesyirikan. Ya. Sekali lagi, khilafah Islamiyah adalah perkara yang penting. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting darinya. Dan ini bukan artinya kita menelantarkan perkara tersebut. Dan para ulama memberikan ukuran dan bawabit di dalam masalah ini. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya khilafah Islamiyah itu bukanlah tujuan awal, bukanlah ghayah, ya, bukanlah prioritas pertama. Akan tetapi prioritas pertama dari dakwah para nabi dan para rasul. Akan tetapi prioritas pertama dari agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya manusia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Adanya daulah Islamiyah, adanya penerapan hukum-hukum Islam, adanya penerapan syariat Islam, semua itu adalah buah dari dakwah kepada At-Tauhid. Semuanya itu adalah buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian. Lihat syarat yang pertama, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian. Wa 'amilus salihat, dan beramal salih. La yastakhlifannakum fil ard, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kama istakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtada lahum, kemudian Allah akan memberikan tamkin kepada mereka, memberikan ketetapan di atas muka bumi ini, ya, untuk menerapkan agama yang telah Allah ridai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan mengganti ketakutan mereka itu akan diganti dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka hanya menyembah kepadaku, tidak mempersyirikatkan sesuatu apapun denganku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Lihatlah di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menjanjikan akan terbentuknya khilafah Islamiyah, akan adanya al-khilafah Islamiyah, dan akan tegaknya penerapan syariat Islamiyah. Kepada siapa janji tersebut? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Maka bagaimana caranya mau menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala kalau orang-orang yang hendak menegakkannya masih bergeliman dengan noda kesyirikan dan berlumpur dengan nista beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana caranya bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dalam keadaan meninggalkan salat, dan mereka dalam keadaan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perumpamaannya bagikan orang yang diibaratkan oleh para ulama seperti Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Al-Jauzi atau Ibnu Al-Qayyim, mengibaratkan bagikan orang yang sedang memperkosa seorang wanita. Kemudian dia katakan, tutuplah wajahmu. Ya, sebab menutup wajah itu hukumnya adalah wajib dalam Islam. Ya, padahal dia dalam keadaan berbuat satu dosa yang besar. Ya, dan menganjurkan, menyuruh untuk menutup wajah. Maka bagaimana caranya bisa tegak syariat Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang paling pertama dan awal dari syariat tersebut itu dilanggar. Dan bagaimana caranya bisa tegak syariat Allah Subhanahu wa taala? Kalau syariat ini kita dirikan dan ini kita angkat melalui melalui MPR atau melalui DPR yang semuanya sepakat. Ya. Bahwasanya MPR dan DPR itu adalah majelis taghutiyah. Majelis taghut, semuanya sepakat. Ya. Bagaimana caranya bisa menegakkan hal tersebut di sana? Maka sungguh umat Islam ini lupa akan cara berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lupa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama ini. Tidakkah kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu awal beliau datang menyuruhkan Islam harus lainnya hijrah ke Habasyah, ke Herakl, dilindungi oleh Herakl, ya, Raja Rum. Maka setibanya di sana disusul oleh Abu Sufyan, ingin memberikan pengaruh kepada Herakl. Semua orang-orang ini, orang-orang yang Islam yang hijrah ini diusir. Maka Herakl waktu itu memanggil Ja'far bin Abi Thalib yang sebagai wakil kaum muslimin di situ, dan juga memanggil Abu Sufyan. Hadir di situ kelompoknya. Kemudian setelah itu dibawakanlah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Herakl, dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Herakl di dalam surat beliau, min Muhammadin ibn Abdullah wa rasulihi ila Herakl azim ar-Rum, dari Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad ibn Abdullah dan rasulnya, ya Rasulullah maksudnya, ila Herakl, kepada Herakl azim ar-Rum, pembesar Rum. Salamun ala man ittaba al-huda, kata beliau, selamat bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Herakl waktu itu masih dalam kafir, di atas agama Nasrani. Amma ba'd, kata Nabi, fa inni ad'uka bi ayatil Islam, sungguhnya saya menyuruh kamu dengan panggilan Islam. Aslim taslam, masuk Islam kamu, maka engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, dan Allah akan memberikan pahala kepada engkau 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal irrisiyin, ya, apabila engkau berpaling maka atas kamu dosa al-irrisiyin. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka wahai ahli kitab, ya, kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu hendaknya kita hanya menyembah kepada Allah dan jangan mempersyarikatkan dengannya sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah menjadikan sebagian dari kita sebagai sembahan-sembahan selain dari Allah. Fa in tawallaw, maka kalau mereka berpaling, faqul ashhadu bi anna muslimun, katakanlah, persaksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimun. Maka tatkala surat ini, ya, sampai kepada Herakl, maka ia pun memberikan pertanyaan-pertanyaan. Herakl memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Abu Sufyan, ya, dan disebutkan di situ 10 pertanyaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan itu, Herakl bertanya
kepada Abu Sufyan, "Mada ya'murukum?" Ya, Nabi ini memerintahkan kalian dengan apa? Ya, apa dakwah Nabi kepada kalian? Ya. Maka kata Abu Sufyan, "Qultu," saya berkata, "Yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Dia menyuruh kita sembahlah kepada Allah satu-satunya dan janganlah persyirikatkan dengannya sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh ayah-ayah kalian. Maksudnya tinggalkan agama ayah kalian. Wa ya'muru bis salati was sidq wal atafi was silah, dan dia memerintahkan untuk salat, dan memerintahkan untuk jujur, dan memerintahkan untuk al-afaf, menjaga kehormatan, dan memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Lihat, ini jawabannya. Rupanya ini yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal kali beliau berdakwah, ya, melihat kondisi masyarakat dalam keadaan penuh dengan kesyirikan, penuh dengan penyelewengan. Maka apa yang terbesit di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mengatakan, "Wah, ini harusnya saya dirikan dahulu daulah Islamiyah supaya saya bisa mampu menegakkan hukum-hukum Allah"? Apakah beliau berpikir seperti itu? Justru yang beliau sampaikan, dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan dan perkara-perkara yang kita sebut tadi. Maka apa kata Herakl? Ya, menanggapi hal tersebut, maka kata Herakl setelah itu kepada Abu Sufyan, kata dia, "Fa in kana ma taqulu haqqan, fa sayamliku mawdi'a qadamai hatain." Kata Herakl, andai kata apa yang kamu katakan itu benar, maka dia itu, Nabi Muhammad, akan memiliki dua tempat kakiku. Artinya akan memiliki kerajaanku ini. Ya. Dia sudah bisa menyangka kalau Nabi Muhammad kembalikan umat ke dakwah ini, maka dengan sendirinya nanti akan membuahkan hasil sehingga kerajaannya nanti di bawah kakinya. Itu adalah hasil dari keimanan kepada Allah, hasil dari dakwah kepada tauhid, ya, hasil daripada melarang manusia mendekati kesyirikan. Semua hal tersebut kalau kita komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya hal tersebut akan membuahkan terbentuknya khilafah Islamiyah dan akan tegaknya penerapan hukum-hukum syariat lain. Ya. Maka karena itulah, ya, ketika melihat sesuatu yang berkembang, maka jangan kita menanggapi dengan atifiyah, dengan perasaan dan ikut-ikutan, tetapi semuanya harus diukur dengan ukuran yang tepat. Semuanya harus diukur dengan ukuran, dengan timbangan syariat, ditimbang di atas Al-Quran dan di atas As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin membacakan fatwa dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tentang orang-orang yang ingin menegakkan daulah Islamiyah ini, ya, dengan cara yang ada sekarang. Maka di sini saya akan bacakan fatwa dari beliau yang saya kutip dari kitab Madarikun Nazar fi Siyasah Bain at-Tatbiqat al-Syar'iyyah wal-Infialat al-Hamasiyah. Di halaman 338, ya, awalnya 337 sampai 343. Atau tetapi saya akan baca mas-mas yang berkaitan dengan masalah yang kita bawakan sekarang. Ya. Pertanyaan ini diajukan oleh Jabhah Al-Islamiyah atau Jabhah Al-Inqadh Al-Islamiyah di Jazair. Ya, waktu itu di Jazair mereka sedang menghadapi pemilu. Dan pemilu ini menurut mereka, ya, merupakan langkah terakhir menuju khilafah Islamiyah. Ya, sisa satu langkah katanya. Kalau kita pemilu, pasti kita menang. Ya, sebab mereka didukung oleh mayoritas orang-orang Jazair.
Maka dengan cara pemilu kita akan menang dan kita akan menegakkan khilafah Islamiyah. Ini sangkaan mereka. Maka mereka ajukan pertanyaan kepada Syekh Al-Albani. Pertanyaannya kapan diajukan? Diajukan 1,5 hari sebelum pemilu mau diadakan. Ini apa namanya? Sebenarnya bukan minta pertanyaan, mau bertanya, tapi minta persetujuan. Artinya kalau ingin berbuat, khususnya masalah-masalah besar seperti ini, harusnya bertanya dulu. Kemudian baru dia melaksanakan. Tapi ini langsung setelah membuat rancangan, maka carilah perkara-perkara yang bisa mendukung mereka. Maka mereka ajukan pertanyaan kepada Syekh Al-Albani. Kita akan jawab. Nas jawaban beliau penuh dengan ilmu dan menunjukkan kedalaman ilmu beliau dan luasnya wawasan beliau dan luasnya pengetahuan beliau dan pengalaman yang telah beliau jalani puluhan tahun. Beliau katakan, beliau jawab pada soal yang pertama. Soal pertama nasnya begini. Dikatakan oleh mereka, mal hukmu syar'i fil intikhabat at-tashri'iyyah ma yusamma bil barlaman التي نسعى من خلالها إلى إقامة الدولة الإسلامية وإقامة الخلافة الراشدة. Katanya, apakah hukum syariat? Dengar ya pertanyaannya. Apakah hukum syariat dalam intikhabat tasyri'iyah, pemilu tasyri'iyah yang diistilahkan dengan parlemen? Apa hukum syariatnya pada parlemen ini? Allati nas'a min khilaliha, yang kami berusaha di dalam parlemen ini ila iqamati ad-daulah al-islamiyah, untuk menegakkan daulat Islamiyah. Lihat ya, melalui parlemen menegakkan daulah Islamiyah, wa iqamati al-khilafah ar-rashidah, dan menegakkan khilafah ar-rashidah, khilafah Islamiyah. Begitulah pertanyaannya. Maka kata Syekh Al-Albani, beliau menjawab. Kata beliau, inna as'ada ma yakunul muslimuna fi biladi. Sesungguhnya sesuatu yang paling menggembirakan, sesuatu yang paling membahagiakan kaum muslimin di negeri-negeri mereka, yauma turfa'u rayatu la ilaha illallah, yaitu hari tatkala bendera la ilaha illallah terangkat. Wa ayyakuna al-hukmu fihim bima anzalallah, dan yang paling menggembirakan bagi kaum muslimin itu kalau hukum yang ada pada negeri mereka adalah hukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Kemudian kata beliau, wa inna mimma la syakka fihi anna 'ala al-muslimina jami'an kullun hasabi istita'ati ay yas'au ila iqamati ad-dawlati al-muslimah allati tahku bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala manhaj as-salaf as-salih. Kata beliau, dan merupakan dan dari perkara yang tidak diragukan bahwasanya wajib atas seluruh kaum muslimin, setiap dari mereka sesuai dengan kemampuannya, wajib atas mereka ayyas'au, untuk berusaha ila iqamati ad-daulatil muslimah, untuk menegakkan daulah, untuk menegakkan negara Islam, negara muslimah, allati tahku bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala manhaj as-salaf as-salih. Yang negara ini berhukum dengan kitabullah, dengan Al-Quran, dan berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman, di atas manhaj para ulama as-salaf. Kata beliau, ini adalah perkara yang wajib. Kata beliau, wa minal maqtu'i bihi عند كل باحث مسلم أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأول ذلك أن يقوم جماعة من العلماء بأمرين هامين جدا. Kemudian kata beliau, dan dari perkara yang telah ditetap, perkara yang telah tetap, yang sudah putus, tidak ada lagi kalimat lain, bagi setiap orang yang membahas bahwasanya mendirikan daulah Islamiyah itu tidaklah mungkin ayat tahaqqaq, tidak mungkin terjadi illa bil ilmi nafi' wal amal salih,
kecuali dengan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ini sesuai ya dengan ayat yang kita baca persis. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, orang yang berilmu di antara kalian, dan yang beramal saleh. Dua syaratnya. Ya. Kalau sudah itu, la yastakhlifannakum, baru dapat khilafah. Setelah dua, melaksanakan dua perkara ini. Maka beliau mengatakan bahwasanya khilafah Islamiyah tidak mungkin terjadi kecuali dengan dua perkara ini. Bil ilmi nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, dan amal yang salih. Wa awwalu dzalik, dan yang paling pertamanya, ayakuna jama'atun minal ulama, hendaknya sekelompok dari para ulama tegak melaksanakan bi amrayni hammaini jiddan, tegak melaksanakan dua perkara yang sangat penting, kata Syekh Al-Albani. Ini harus dilaksanakan oleh para ulama, dua perkara ini baru bisa tegak. Al-awwal, yang pertama, taqdimul ilmi nafi' ila man hawlahum minal muslimin, yaitu dia kemukakan ilmu yang bermanfaat kepada orang-orang yang di sekitarnya dari kaum muslimin. Ya. Artinya menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin. Wala sabila ila dhalika illa bi an yaqumu bi tasfiyatil ilmi alladhi tawarathuhu mimma dakhala fihi min asy-syirkiyat wal wathaniyat hatta sara aktsaruhum la ya'rifuna ma'na qawlihim la ilaha illallah. Ya. Kemudian kata beliau, dan tidak ada jalan ya akan hal tersebut kecuali kalau mereka itu ya, melaksanakan tasfiyatul ilm, membersihkan ilmu alladzi tawarathuhu, yang mereka saling mewarisi ya, yaitu ilmu yang diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma dakhala fihi min asy-syirkiyat, dari apa-apa yang masuk di dalamnya dari kesyirikan wal wathaniyat ya, dan dari keberhalaan, hatta sara aktsaruhum la ya'rifuna ma'na qaulihim la ilaha illallah, sehingga kebanyakan dari kaum muslimin itu tidak mengetahui apa makna perkataan mereka la ilaha illallah. Ini harus dibersihkan yang paling pertama, kata Syekh Al-Albani. Harus tasfiyah, ini harus dibersihkan.